Halo Pak Hari, kembali berjumpa bersama saya Roy Lando ya. Dan kembali kita di podcast Huma Ita. Nah tentunya Pak Hari, ruang dengar kita untuk ngobrol santai tapi tetap penuh makna ya. Kita akan membahas berbagai sisi kehidupan pembangunan di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Dan Kula Pak Hari, di episode ini kita akan membahas ya suatu topik yang mungkin jarang terdengar di permukaan dan sangat vital juga bagi konektivitas dan keselamatan kita semua, terutama untuk pahari-pahari yang sering berpergian lewat udara. Nah, tentunya Pak Hari, tahu nggak sih Pak Hari ya, siapa yang memastikan pesawat kita itu bisa terbang dengan aman dan tepat waktu dan bebas dari tabrakan di udara. Nah, pada kesempatan ini, di balik semua itu, ada tim profesional yang bekerja tanpa henti untuk menjaga navigasi kita agar tetap stabil. Dan hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung ya bersama General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, yaitu Bapak Haji Hermawansyah SEMSI. Selamat siang. Oke, selamat siang Mas Roy. Ini panggilannya Pak Maiwe ya, sapanya ya? Ya, Pak Mawi gitu ya. Karena kita udah ngobrol-ngobrol juga di belakang bersama Pak Maiwe ya. Dan beliau ini sapaan akrabnya adalah Pak Maiwe. Baik, yang akan membagikan banyak mungkin informasi-informasi yang menarik ya tentang seputar bagaimana mereka menjaga jalur-jalur udara di langit Kalimantan Tengah, mulai dari pelayanan navigasi, terus juga tantangan lalu lintas udara, hingga program-program keselamatan yang sedang digencarkan. Dan tentunya bersama Pak Maiwe, jadi untuk Kulap Hari semua, yang penasaran apa sih peran Airnav dan Airnav itu sebenarnya apa ya? Karena kita akan ngulik-ngulik lebih dalam bersama Pak Maiwe di podcast Huma Ita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Baik, Pak Hari, kita langsung aja ngobrol bersama Siap. Pak Maiwe ya. Pak Maiwe, ini kayaknya aneh ya kalau orang bilang Pak Maiwe ya. Pak Maiwe, ini sebelum kita ngobrol lebih dalam ya, ini disclaimer terlebih dahulu. Saya adalah orang awam yang tidak tahu apa itu Airnav. Dan mungkin juga Pak Hari semua juga tidak tahu nih Airnav itu apa. Mungkin Pak Maiwe bisa dijelaskan secara singkat apa itu Airnav dan apa saja tugas dan fungsinya nih untuk Pak Hari semua yang sedang menyaksikan kita nih Pak Maiwe. Baik, terima kasih Mas Roy. Terima kasih juga kepada RRI Indonesia Stasiun Palangkaraya ya. Iya, LPP RRI Palangkaraya Pak. Ya, yang saat ini sudah berkolaborasi dengan Airnav Indonesia, podcast Huma Ita. Iya. Nah, jadi sobat Pak Hari sekalian, saya ingin menyampaikan apa sih itu Airnav gitu ya. Iya, betul Pak. Itu apakah perusahaan apa, bergerak di bidang apa gitu ya. Jadi Airnav Indonesia ini merupakan salah satu BUMN. Pada tahun 2013, tepatnya 13 September 2013, melalui peraturan pemerintah nomor 77, terbentuklah sebuah lembaga dalam bentuk perusahaan umum. Nah, jadi namanya itu panjang, Perum LPP NPI, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Nah, tapi supaya orang itu lebih familiar, nah direktur kami yang pertama itu akhirnya mendaftarkan, karena kalau disingkat Perum LPPNP itu agak susah, ribet lah bahasanya gitu ya. Akhirnya didaftarkan untuk memudahkan menjadi Airnav Indonesia. Jadi supaya gampang gitu ya, karena memang Airnav Indonesia ini Perum penugasan khusus. Dia memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Nah, karena customer kita juga menarik. Customer kita itu lebih kepada maskapai, para pilot gitu ya, pesawat. Dan mereka sehingga jarang lah ya kita itu dikenal kalau kita tidak mengenalkan diri. Nah, jadi kami ini Perum bentuknya tahun 2013, tepatnya 13 September. Kemudian sebenarnya ada 5 fungsi pokok dari Perum LPPNP itu atau Airnav. Yang pertama itu adalah memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Kemudian memberikan pelayanan komunikasi penerbangan. Kemudian memberikan informasi aeronautika. Nah, yang keempat itu adalah memberikan informasi cuaca. Nah, ini bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Geofisika dan Geofisika. Ya, klimatologi dan geofisika. Kemudian yang kelima adalah membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat. Bekerjasama dengan Basarnas. Jadi ada 5 hal itu. Sehingga sekarang, atau kalau dalam bahasa sederhananya, dulu orang melihat bahwa pelayanan itu kan di bandara ya. Nah, dengan adanya Airnav Indonesia ini, pelayanan di bandara itu dalam entitas bandara itu dibagi 2 jadinya. Sisi darat itu airport. Nah, kalau kita di Palangkaraya dikuasai
atur dan diberikan pelayanan oleh Angkasa Pura Indonesia cabang Cilikriwut dan sisi udara oleh Arnab Indonesia cabang Palangkaraya. Jadi kami itu bermainnya di udara nih, Mas Roy. Jadi tidak bermain di darat, udara gitu ini. Kira-kira begitu ininya. Baik, jadi itu sekilas informasi terkait Airnav ya Pak Hari ya. Jadi ini mengatur lalu lintas udara begitu ya Pak ya. Yang berdiri dari tahun 2013. Berarti sebelumnya tidak ada ini ya Dok Pak? Airnav ya untuk ada. Jadi sebelumnya itu adalah pelayanan navigasi penerbangan itu dilakukan oleh Bandar Udara. Jadi ada pihak Bandar Udara itu pengelola adalah Angkasa Pura Indonesia. Dulu Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2. Kemudian UPBU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, unit pelaksana Bandar Udara. Kemudian ada pihak swasta, perusahaan-perusahaan, ada militer. Nah ini sehingga ketika berdirinya Airnav, nah, namanya menjadi lebih spesifik. Sebenarnya ini adalah kewajiban atau komitmen bersama negara-negara yang bernaung dalam International Civil Aviation Organization (ICAO). Jadi pemisahan antara pelayanan navigasi dengan bandara itu harus dipisahkan karena regulasinya walaupun similar ya sama, tetapi regulasinya itu agak berbeda. Gitu kira-kira. Jadi ini regulasinya yang berbeda begitu ya, dan sebelumnya itu juga Angkasa Pura tadi ya. Ya, Angkasa Pura kalau di sini. Ini Pak, ini pertanyaan awam dari orang yang tidak tahu ini ya Pak ya, terkait lalu lintas udara Pak. Ini kan kalau kita pikir pakai logika, udara kita ini kan luas sekali ya Pak ya. Pesawat juga agak termasuk kecil. Itu kenapa sih Pak bisa mungkin ada terjadi kecelakaan pesawat, ketemu pesawat gitu tabrakan itu. Kenapa bisa seperti itu Pak? Jadi sebelum saya menjawab itu saya ingin menyampaikan kepada Sobat Pak Hari semua bahwa penerbangan itu adalah salah satu moda transportasi paling aman. Paling safety, paling secure gitu ya. Tapi orang kebanyakan takut tuh Pak. Nah itu babnya tuh beda ya ketakutannya itu. Jadi ini saya ingin sampaikan kenapa paling aman, karena pertama dari sisi regulasi memang sangat ketat. Kemudian dari sisi infrastrukturnya, juga dari sisi SDM dan seterusnya juga sangat ada regulasi yang mengatur itu. Nah pertanyaan yang tadi, kalau tingkat kecelakaan atau accident, jadi kecelakaan itu ada dua ya. Ada accident itu sudah terjadi, ada insiden yang kemungkinan akan terjadi. Nah di dunia penerbangan khususnya di kita itu sangat toleransinya sangat kecil, nggak boleh. Kalau nggak salah itu insiden itu per 100.000 pergerakan, itu 1 per 100.000, dan itu pun diinginkan tidak diperbolehkan ya. Nah sehingga dan jangan salah di udara pun ada jalannya. Ada tracknya gitu ya Pak ya? Ada airways namanya. Jadi itu yang akan mengatur. Sama seperti kalau kita di darat. Makanya lalu lintas darat, lalu lintas udara. Cuman di kita itu diatur. Baik ketinggiannya, jaraknya gitu ya. Kemudian wilayah udara pun dibagi-bagi. Ada yang uncontrol, ada yang control airspace, istilahnya seperti itu. Jadi saya menjamin walaupun kita tidak boleh takabur ya atau sombong ya. Insya Allah kalau terbang di wilayah udara Indonesia, Airnav akan memberikan kenyamanan, keamanan dan selamat sampai tujuan gitu. Baik, ini ternyata di udara pun atau pesawat pun ada trek jalannya khusus begitu ya Pak ya. Ini kalau misalkan orang awam nih Pak mau nge-track perjalanan pesawat, apakah itu bisa Pak? Bisa. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di dengan kemajuan teknologi kan sekarang sudah bisa. Kalau nggak boleh sebut merek ya. Ada aplikasi yang aplikasi umum itu sudah bisa kita lihat itu. Dan aplikasi itu juga menunjukkan berbagai macam informasi terkait dengan pesawat, rutenya gitu kan, dia melalui jalan apa, itu bisa. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang ini juga sangat membantu khususnya masyarakat umum untuk mengetahui gitu ya. Jadi tidak seperti dulu gitu ya. Kalau sekarang kan pesawat ketika dia sudah mau berangkat, departure, itu sudah diketahui, estimate time arrival-nya di tempat tujuan itu akan diketahui gitu. Itu bisa ada aplikasi. Tapi kalau dari Airnav sendiri kita tidak menjual aplikasi itu ya. Karena ini kan memang merupakan penugasan khusus, ini kan bicara dengan kedaulatan wilayah udara Indonesia. Jadi kami Airnav Indonesia itu memastikan bagaimana keselamatan, keamanan, keteraturan, efisiensi penerbangan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saat dia ketika dia departure atau kemudian dia landing, nah itu kita harus pastikan. Harus dipastikan ini aman begitu ya, treknya berjalan dengan benar ya, tanpa ada kendala. Ini kita mungkin keluar dari benang merahnya sedikit Pak, karena Airnav ini kan mengatur jalur lalu lintas udara begitu ya Pak ya. Nah ini kan bagaimana nih untuk
kemudian hari nih Pak, teknologi kita sudah semakin canggih, ada yang namanya mobil terbang gitu Pak. Ya, Itu gimana itu Pak? Kalau misalkan produksi mobil terbang ini diproduksi massal, itu gimana alur lalu lintas udaranya tuh Pak? ya, tetap kita atur ya. Oke. Jadi nggak bisa sembarang. Ini juga menjadi tantangan challenging bagi kita untuk ke depan. Pertama kita harus mengatur ruang udara. Oke, iya. Kemudian yang kedua kita harus menyiapkan infrastruktur dan SDM. Karena ini kan walaupun dia mobil terbang ya tidak berawak, tapi kan dia tetap lewat udara di daerah kewenangan wilayah udara kita. Iya. Nah, adapun nanti ke depan teknologi atau tetap menggunakan by voice atau by data itu nanti kita lihat ya. Tetapi tetap dalam pengawasannya dan dalam waktu dekat informasi yang saya dapatkan pemerintah juga akan dalam ini Kementerian Perhubungan akan membuat regulasi khusus terkait dengan itu. Jadi nggak sembarang-sembarang gitu ya. Iya. Karena ini memang sebuah keniscayaan kita nggak bisa pungkiri kan. Betul. Ke depan juga akan semakin canggih nih. Betul. Nah makanya kita harus menyesuaikan itu. Iya, oke. Paling tidak wilayah udara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa kita amankan. Oke, clearkan terlebih Iya. dahulu ya. Karena kita juga tidak menutup kemungkinan Betul. kalau teknologi kita semakin canggih, mobil terbang sudah ada, terus juga drone semakin Betul, banyak iya, Pak semakin ya. banyak, ya. Jadi ini harus diatur ya terkait lalu lintas udaranya. Baik Pak, ini tentunya berapa nih Pak personil atau staf saat ini nih Pak yang aktif di Airnav Palangkaraya nih Pak? Ya, jadi kalau secara komposisi per bulan ini ya, itu jumlah kita 39 orang ya. Oke, 39. Tapi mayoritas itu mereka adalah tenaga operasional. Nah, tenaga operasional ini di kita, mereka ini ada lulusan dari Politeknik Penerbangan yang ada di Indonesia. Kemudian mereka ini SDM yang sudah tersertifikasi. Oke. Jadi mereka ini juga mendapatkan sertifikat, mendapatkan license, juga mendapatkan uji kompetensi dalam bentuk rating. Jadi yang bertugas itu nggak bisa sembarang orang gitu ya. Oke. Nah, sisanya tenaga administrasi yang tidak begitu banyak gitu. Jadi kalau komposisi kita dari 39 itu hampir 95% itu adalah tenaga operasional. Oke. Sisanya 5% itu administratif dan manajerial gitu. Baik, berarti personil dan staf yang ada di sini ini otomatis ini pasti bisa operasional begitu ya Pak Betul, ya? Oke. betul. Nah ini bagaimana nih Pak jika ada teman-teman kita atau adik-adik kita yang lulusan SMA yang ingin bergabung di Airnav ini, apakah lulusannya harus ngambil ini dan bagaimana rekrutmennya itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi kalau kita bicara untuk tenaga operasional, teknisi atau fungsi air traffic control itu memang kita teman-teman atau adik-adik dari tamatan SMA itu harus ke Politeknik Penerbangan. Oke, Nah, kalau di Indonesia itu kan ada Medan, ada Palembang, Curug, Surabaya, Makassar, Jayapura, dan Banyuwangi. Oke. Nah, jadi mereka harus ikut itu ya. Iya, Karena memang tadi seperti saya sampaikan tersertifikasi. Iya. Mereka memiliki license, dan mereka harus rating. Kemudian juga dari sisi kesehatan mereka ada standarnya. Bahasa Inggrisnya pun English proficiency-nya juga harus ada. Oke. Levelnya minimal level 4 gitu kan. Jadi nggak sembarang itu ya. Nah, sehingga kembali lagi memang saat ini Airnav Indonesia melakukan rekrutmen itu khusus untuk tenaga itu. Karena kan kita lihat bahwa mayoritas Airnav ini kan operasional ya, memberikan pelayanan. Jadi rekrutmennya pun kalau ada itu rekrutmen untuk para tenaga teknisi operasional. Oke, ini untuk pendidikannya berapa lama tuh Pak? Kalau Rata-rata? Politeknik rata-rata 3 tahun ya. 3 tahun 3 ya, tahun. Politeknik itu 3 tahun. Oke, baik. Nah, kita ngomongin terkait lalu lintas nih Pak. Karena kan setiap kota ini apakah berbeda lalu lintasnya atau bagaimana nih Pak? Jadi wilayah udara kita itu sudah diatur ya. Dan rutenya pun sudah ditentukan. Nah, kalau untuk di Kalimantan Tengah, rata-rata rute kita itu rutenya direct, langsung. Jadi Palangkaraya ke Purwo Cahu, Palangkaraya ke Maratewe, Palangkaraya ke Kurun, Palangkaraya ke Kuala Pembuang, Sampit, Pangkalan Bun, itu adalah rute-rute yang langsung ya. Karena memang penerbangannya biasanya rata-rata di bawah 15.000 ketinggiannya. Karena pesawat Susi Air atau pesawat-pesawat ini ya, yang paling besar paling Wings ATR 70 ya, atau 72. Nah, tapi kalau penerbangan yang sudah di atas, rutenya seperti ke Semarang, ke Lombok, ke Makassar, nah itu sudah diatur lagi. Oh, wilayah-wilayah udaranya atur. Oh, ini untuk wilayah, kalau kita ambil contoh saja katakanlah mau ke Semarang. Nah, kalau ke Semarang itu ketinggian 10.000, itu wilayahnya Palangkaraya. Nah, 10.000 sampai dengan 24.500 feet itu masuk Banjarmasin. Nanti kalau pesawat di atas itu masuk Makassar. Jadi lapis udara itu sudah ada
wilayah ini. Oh, oke. Jadi nggak serta-merta gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, jadi dan itu baik secara vertikal maupun horizontal, nah, itu ada ininya diatur. Jadi pokoknya kalau penerbangan itu benar-benar restricted, Iya, iya. sangat dia ini itunya. Oh, oke. Dan satu lagi, semua penerbangan itu kalau dia mau berangkat, itu dia harus ada yang namanya flight plan. Apa itu, Pak? Flight plan itu adalah rencana penerbangan. Jadi dia nggak ujuk-ujuk langsung terbang saja. Dan dia harus mengisi, pilot itu harus mengisi. Oh, saya harus berangkat jam sekian. Berapa jumlah fuel yang saya bawa? Tujuan bandara saya kemana? Kalau saya nggak bisa mendarat sana, alternatifnya saya kemana? Nah, gitu kan. Oke. Jadi harus diatur seperti itu. Terus siapa yang bertanggung jawab? Nama pilotnya pun harus tertulis di sana. Oke. Jadi semua harus jelas itu. Namanya flight plan kalau itu rencana penerbangan gitu. Oke, ada flight plan-nya juga. Iya. Dan ini mungkin membuka wawasan kita sebagai orang awam juga ya Pak Hari. Ini Iya. Roy juga baru tahu ya karena setiap di udara itu ada layer-layernya begitu ya Pak ya. Iya, ada Ketinggian layernya, ini iya. diurus oleh siapa-siapa Iya. begitu ya. Dan juga ada penerbangan rencana begitu ya. Rencana penerbangan. Karena kebiasaan kalau Roy nonton film itu Pak, mereka kalau mau terbang itu kalau keadaan darurat ya langsung terbang aja Pak. Ya, itu. Karena kalau mereka tidak memiliki rencana penerbangan, iya. itu baik reguler maupun unreguler, itu mereka tidak akan diizinkan terbang. Oh, berarti ilegal begitu ya? Iya, Oke. makanya dia harus ada rencana penerbangan. Nah, rencana penerbangan itulah yang bisa nanti mengatur. Oh, dia kalau ke Semarang ketinggiannya sekian, Iya. kemudian dia rute lewat sekian gitu. Rencana penerbangannya dari Palangkaraya ke sana sekian menit gitu kan. Nah, karena harus dihitung. Katakanlah di bandara tujuan itu ada kondisi cuaca yang tidak mungkin untuk mendarat, dia kan harus alternatif bandara saya ke sana. Dia kan harus dihitung tuh fuelnya. Iya. Kalau dia nggak ngitung begitu nanti tiba-tiba muter-muter sekali muter bahaya kan. Iya. Jadi memang harus benar-benar rigid ya informasi itu. Oke, Dan berarti itu harus dipersiapkan Iya, sebelum dia berangkat. baik, ini berarti yang vitalnya ya Pak ya, berarti ini harus rencana penerbangannya itu emang benar-benar hal-hal yang mungkin penting begitu ya Pak ya, penting. untuk diatur bagaimana trek lalu lintasnya yang aman dan juga mungkin tidak ada gangguan ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya Pak, tantangan utama nih yang sering dihadapi dalam pengelolaan navigasi penerbangan di wilayah kita ini apa Pak? Ya sebenarnya secara umum sih untuk Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan seperti di daerah-daerah tertentu karena di kita tidak ada gunung berapi gitu ya. Betul. Nah, kemudian juga tidak ada festival balon. Kalau di beberapa daerah seperti daerah Jawa Tengah, Wonosobo, Pekalongan itu di waktu tertentu dia melepaskan balon udara liar. Tetapi kalau di beberapa tempat juga ada festival layang-layang atau lampion. Nah, itu kan harus diatur. Nah, kalau kita di sini adalah terkait dengan keselamatan penerbangan itu isunya kita bagaimana melibatkan sebanyak mungkin stakeholder yang ada agar mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik untuk contoh katakanlah. Apa tuh contohnya? Menerbangkan main layang-layang di kawasan sekitar bandara. Iya. Itu tuh nggak boleh gitu karena mengganggu gitu ya. Betul, Bayangkan betul. ketika kalau kita di sini di kota gitu ya, kalau di sini bandara dekat kota itu akan sangat berbahaya. Atau juga kita laser, Laser mata begitu ya? strike laser itu. Iya. Kadang-kadang kita main laser, ada yang iseng pesawat ketika dia mau mendarat ditembak di kokpitnya, kena mata pilot itu kan mengganggu penglihatan. Betul. Ya, atau juga tadi balon udara liar gitu kan akan sangat berbahaya. Kemudian juga ada lagi yang keselamatan ini yang nggak kalah penting juga, bagaimana masyarakat itu tidak masuk ke kawasan itu ya, ke kawasan bandara itu kan akan membahayakan terutama hewan-hewan liar segala macam. Iya. Dan yang kita juga harus berpikir itu adalah yang paling penting adalah edukasi ya. Bagaimana tadi seperti laser, balon, layang-layang itu mereka atau yang sekarang ini adalah masyarakat itu semakin canggih ya, main drone ya. Oh iya. Makanya drone ini di kawasan bandara itu memang sangat terbatas. Iya. Nah itu harus mendapatkan izin. Izinnya itu kan dari otoritas bandara. Iya. Kebetulan kita otoritas bandara untuk Kalimantan Tengah itu di bawah otoritas bandara 7 di
Kalimantan Timur, Balikpapan. Oh. Itu harus nggak sembarang melepaskan drone. Iya. Karena drone ini menjadi subject to traffic gitu kan. Akan berbahaya juga ketika dia melepaskan drone, ada pesawat gitu. Kalau drone kan nggak berawak. Betul. Kalau pesawat kan berapa orang itu. Oke, berarti ini salah satu tantangannya mungkin edukasi untuk masyarakat di Nah, sini. sama satu lagi ini saya menghimbau kalau musim-musim ke depan ini adalah karhutlah. Iya. Jadi jangan sampai asap ya, itu akan sangat berbahaya. Jarak pandang kita itu akan sangat terbatas kalau asap. Iya. Nah ini akan sangat berbahaya. Jadi karena memang pesawat kita ini kalau dia sudah udah mau mendekat pada ketinggian tertentu, itu dia membutuhkan jarak pandang yang sangat jauh dan luas. Betul. Nah kalau ini terjadi karhutlah, asap di mana-mana juga akan sangat berbahaya. Oke, ini kita berbalik ke tahun-tahun sebelumnya Pak. Mungkin saya masih ingat itu tahun 2015 itu Ya, kan 2015. sangat asapnya tebal sekali. Itu bagaimana? Apakah penerbangan di Palangkaraya waktu dulu itu lumpuh atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita bilang lumpuh enggak ya, tapi memang kita akan memberikan sebuah pemberitahuan. Kalau dalam dunia penerbangan itu namanya NOTAM, Notice to Airmen. Jadi pemberitahuan kepada semua yang berkepentingan terhadap penerbangan. Nah, contoh katakanlah, kalau seandainya di kita ini ada asap tadi, sudah dikasih tahu informasi baik dari pihak BMKG atau Kementerian Kehutanan bahwa daerah sana asap segala macam, dan terutama di kawasan bandar itu rawan, kita akan menotis itu. Karena decision itu kan nanti ada di pilot. Apakah dia ingin terbang, tetap terbang, atau dia menunda sampai kondisi itu membaik. Kalau seandainya kejadian tetap dia sudah terbang dalam perjalanan gitu ya, menuju ke sini terus terjadi cuaca jelek karena asap itu segala macam, kembali lagi keputusan ada di pilot, kita akan memberitahu, oke, jarak pandang sekian, keadaannya tidak memungkinkan untuk mendarat, silakan keputusan beliau. Biasanya sih itu tadi, kalau kita kembali ke tadi di rencana penerbangan, dia akan melakukan observasi, kemudian dia akan memutuskan apakah dia akan kembali ke bandara awal atau dia ke alternatif itu. Baik, berarti Airnav ini memberikan informasi seputar informasi yang penting untuk pilotnya ya, dan juga kebijakannya itu kembali ke pilot lagi ya Pak ya? Apakah pilotnya ini mengambil keputusan yang terbaik mungkin untuk para penumpangnya. Berarti ini tadi tantangannya adalah mengedukasi masyarakat ya, dan juga Pak Hari semua. Seperti yang Pak Maiwei bilang tadi ya, pastikan jangan main layang-layang. Main layang boleh, tapi jauh gitu ya. Jauh dari bandara begitu ya, dan juga jangan menggunakan drone dekat bandara karena itu sudah ada izinnya begitu ya. Nah, untuk tren pergerakan pesawat sendiri nih Pak, untuk Bandara Cilikriwut, ini dalam beberapa waktu terakhir ini bagaimana Pak? Jadi kalau kita lihat 2025 ini, peningkatan yang sangat signifikan itu terjadi di peak season kemarin, Lebaran ya. Jadi memang pertama dari sisi frekuensi bertambah, gitu ya. Sekitar 24% kalau saya lihat itu ya. Kemudian yang kedua dari sisi rute juga bertambah, karena ada beberapa rute tambahan ya seperti Makassar, Lombok, Denpasar gitu ya, itu bertambah sehingga memang signifikan, dan kita sih berharap ini tetap bertahan ya. Kita berharap ini tetap menjadi semangat bagi kita untuk mempertahankan rute-rute ini, karena peningkatan ini kan harus didorong juga dengan lalu lintas orang juga gitu ya. Kasihan juga kalau rutenya sudah banyak, penerbangan sudah ada, tapi penggunanya sedikit. Ini kan dampaknya juga tidak bagus gitu ya. Dan harapannya juga tidak cuma bertahan ya, diperbanyak juga. Betul, kita sudah banyak. Untuk kelancaran ekonomi juga ya. Nah, selanjutnya nih Pak, sejauh mana nih koordinasi antara Airnav sendiri dengan pihak bandara serta maskapai dalam menjamin kelancaran penerbangan nih Pak? Ya. Jadi ini kan kalau kita bicara, mereka ini adalah entitas utama dalam dunia penerbangan ya. Sudah barang tentu kita harus menciptakan kolaborasi ya. Jadi komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Ini menjadi hal yang sangat penting di semua entitas, baik itu bandar udara selaku pengelola sisi darat, kemudian BMKG, cuaca, kemudian SAR itu untuk terkait dengan pencarian dan pertolongan kecelakaan, kemudian juga maskapai tentunya ini ya. Maskapai ini kan kalau nggak ada maskapai, airnav itu nganggur gitu kan. Betul. Jadi kan, nah ini kita harus jalin kerjasama yang sangat intens, sangat bagus. Segala hal-hal yang timbul yang dikira atau dirasa nanti akan sedikit menghambat jalannya operasional itu kita harus lakukan. Makanya
kalau kami dengan stakeholder yang ada di bandara ini kita membuat LOCA ya. LOCA itu semacam local operation coordination agreement. Jadi itu adalah kesepahaman kita dalam hal mengoperasikan. Dan jadi masing-masing entitas tadi dia sudah memahami fungsi dan apa yang harus dilakukan. Makanya kita satukan dengan LOCA itu gitu ya. Oke, berarti ini koordinasi ini sangat penting sekali ya Pak. Sangat penting. Jadi komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Kata kuncinya di situ. 3 vital itu hal-hal yang mungkin harus terus kita jaga. Iya, gitu. Untuk berjalannya sesuatu yang positif begitu ya. Salah satunya di Airnav sendiri. Nah, ini kita pengen tanya dulu nih Pak, safety campaign. Mungkin apa itu safety campaign? Ya. Jadi safety campaign ini adalah sebuah upaya Airnav Indonesia untuk melakukan kampanye terkait dengan keselamatan penerbangan. Bagaimana masyarakat khususnya yang di luar entitas bandara ini mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menimbulkan situasi yang tidak abnormal situation terhadap keselamatan penerbangan. Sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu yang tidak diinginkan. Makanya kita harus melakukan safety campaign ini. Apa yang kita lakukan adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan pamflet, berupa pamflet juga. Dan ini salah satu nih podcast kita hari ini di Humaita ini adalah salah satu sarana kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu ketika tidak sesuai dengan aturan atau karena ketidaktahuan itu akan berdampak menimbulkan suatu abnormal situation pada dunia penerbangan. Contohnya apa Pak? Nah, tadi seperti saya sampaikan, ketika mereka main layang-layang di sekitar bandara, atau mereka main drone gitu kan, atau mereka main laser gitu kan, nembak laser, kadang-kadang atau juga mereka balon liar gitu ya. Atau tadi mereka berupaya merusak pagar atau apa untuk segala macam yang membahayakan gitu ya. Kalau dalam internal kita juga ini adalah bisa jadi ada foreign object yang itu segala macam itu juga sangat berbahaya. Itu yang harus terus kita suarakan kepada masyarakat. Karena di beberapa tempat tadi main layang-layang itu menjadi budaya. Betul. Balon itu menjadi budaya. Betul. Drone itu menjadi gaya hidup gitu kan. Laser itu menjadi sesuatu tantangan. Ini kan kalau tidak kita sampaikan, kita tidak melarang mereka ya. Tetapi untuk kondisi tertentu Anda sudah melakukan sesuatu hal yang dapat membahayakan dan itu ada konsekuensinya gitu. Oke, baik Pak, hari ini mungkin bisa dilakukan tapi di luar bandara ya. Kalau di Bandar Udara itu ada yang namanya KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Nah, itu sudah ada aturannya, radiusnya berapa, daerah mana-mana saja yang dilarang gitu. Nah, kalau seandainya mereka masuk melakukan kegiatan itu dalam KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan, nah itu akan ditindak gitu. Oke, ini kan mungkin tidak semua orang tahu nih Pak, KKOP nih Pak. Mungkin kalau saya nih belum bertemu sama Pak Maiwei, mungkin aku punya drone, wah terbangin ternyata di dekat bandara itu. Berarti ada yang namanya KKOP. Ini apa saja nih kegiatan yang mungkin dilakukan dalam rangka safety campaign nih Pak, selain podcast yang kita selenggarakan saat ini? Ya, pertama kita mendatangi stakeholder yang ada, katakanlah di sekitar sini mungkin ada sekolah, tokoh masyarakat, kita bisa menyampaikan. Yang kedua, tadi kita bisa menyampaikan itu kampanye itu di tempat-tempat keramaian, itu bisa di bandara juga, atau bisa di jalan, kita menyebarkan pamflet gitu ya. Kemudian yang ketiga kita melalui media, baik media massa, bisa juga melalui media sosial gitu kan. Dan yang nggak kalah penting juga kita berupaya membuat kegiatan-kegiatan yang semenarik mungkin agar masyarakat itu makin memahami dan mengetahui dampak dari keselamatan penerbangan yang bisa ditemukan oleh kegiatan-kegiatan masyarakat yang membahayakan. Gitu. Oke, jadi itu dia ya. Jadi masyarakat ini mungkin harus teredukasi begitu. Betul, ya Pak. Ini tantangan bagi kami ya. Makanya ke depan kita sangat berterima kasih kepada RRI ya, yang telah menjembatani dalam podcast Huma kita ini salah satu sarana kita kan. Ya kita kalau mendatangi satu-satu mungkin nggak selesai kan, tapi kita berharap dengan adanya podcast dengan RRI ini semua membuka channel radio RRI atau
TV yang ada di YouTube-nya RRI, ya. YouTube-nya, jadi dia semakin tahu gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, Termasuk itu. Roy juga nih semakin tahu ya. Ternyata airnav itu sebegitu pentingnya ya untuk kelancaran penerbangan yang Iya, ada iya. di wilayah Cilikriwut, Bandara Cilikriwut ini ya. Nah mungkin ini kita udah ngobrol hampir kurang lebih setengah jam nih Pak. Mungkin adakah closing statement dari Bapak untuk masyarakat Kulapari semua yang mungkin sedang menyaksikan kita atau sedang mendengarkan kita pada kesempatan ini Pak? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Roy dan Sobat Pahari dimanapun berada, terutama yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Jadi pertama kami menghimbau bahwa keselamatan penerbangan itu bukan hanya milik airnav saja atau bandara, tetapi adalah milik kita semua. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa keselamatan penerbangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang kedua, keselamatan penerbangan ini harus kita ciptakan secara bersama-sama dengan apa? Dengan mengetahui aturan-aturan yang ada gitu ya. Tadi seperti kita harus memahami KKOP, kita harus memahami peraturan, apa yang dilarang sih? Apa yang diperbolehkan gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana semua media ini kita bersama-sama menjadikan kampanye keselamatan penerbangan ini adalah kampanye bersama. Ya. Jadi agar semua orang itu meyakini bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penerbangan. Karena dengan selamatnya kita terbang, kita akan nyaman dan kita akan selamat, kita akan kembali ke rumah kita, ke rumah kita gitu ya, dengan aman, selamat dan nyaman. Gitu. Oke, baik. Jadi masyarakat ini semoga teredukasi ya dengan perbincangan kita terkait airnav atau lalu lintas udara begitu ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Sama-sama. Terima kasih atas informasinya. Ini mungkin jadi wawasan baru juga untuk Roy, untuk Pak Hari juga yang sedang menyaksikan dan mendengarkan kita. Jadi kita lebih paham ya bagaimana kompleksnya dunia navigasi, penerbangan dan peran pentingnya airnav Indonesia khususnya cabang Palangkaraya dalam menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas udara di langit Kalimantan Tengah. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Haji Hermawansyah SEMSI ya, selaku General Manager Airnav Indonesia cabang Palangkaraya atas waktunya dan informasi yang sangat berharga pada kesempatan kali ini. Semoga obrolan kita ini bisa menambah wawasan dan tentu saja membuat kita semakin menghargai ya kerja keras para petugas navigasi udara yang senantiasa menjaga keselamatan kita semua saat terbang. Dan ada satu saya boleh, mau silakan. Ini kalau dibilang peribahasa bukan ya, tetapi ini tagline yang sangat bagus biar khalayak ramai tahu, Sobat Pahari tahu ya. Jadi sky is very fast place. Wah, apa itu artinya Pak? But there is no room for error. Jadi udara itu sangat luas, gitu, tapi nggak ada sedikit pun kita untuk melakukan kesalahan. Nah, itu jadi semangat bagi kita agar kita betul-betul hati-hati menjaga dan meyakinkan bahwa semua itu harus sesuai aturan dan selamat sampai tujuan. Jadi harus sesuai peraturan ya dan juga sesuai dengan tujuan. Itu yang disampaikan oleh Pak Maiway ya. Terima kasih Pak Hari sudah mendengarkan episode kali ini ya. Dan tentunya saya Roy Lando pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.